Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil kerja tugas yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240130155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM 24013010136. Nama saya Galantria Mandabisono, NPM 159. Maka nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM 240130100189. Soal 4.3 diketahui neraca saldo Thomson Ltd 31 Desember 2022 dengan keterangan a physical count of inventory on December 31 resulted in an inventory amount of 64,000 pounds sterling. Thus, cost of goods sold for 2022 is 645,000 pounds sterling. Instruction: prepare an income statement and a retained earnings statement. Assume that the only change in retained earnings during the current year were from net income and dividend. 30,000 ordinary shares were outstanding the entire year. Yang pertama, income statement atau laporan laba rugi. Thomson Ltd income statement December 31, 2022. Revenue atau pendapatan. Yang pertama ada sales revenue sebesar 1.100.000 pound sterling dikurangi dengan sales diskon atau diskon penjualan sebesar 14.500 pound sterling, lalu dikurangi lagi dengan sales return and allowance atau retur penjualan sebesar 17.500 pound sterling, menghasilkan net sales atau penjualan bersih sebesar 1.068.000 pound sterling. Cost of goods sold atau harga pokok penjualan HPP. Yang pertama ada beginning inventory atau inventory awal sebesar 89.000 pound sterling ditambah dengan purchases atau pembelian sebesar 610.000 pound sterling dikurangi dengan ending inventory atau inventory terakhir persediaan terakhir sebesar 64.000 pound sterling dikurangi dengan purchase discount atau diskon pembelian sebesar 10.000 ditambah dengan freight in atau beban angkut sebesar 20.000 dijumlah menjadi cost of goods-nya sebesar 645.000. Net sales sebesar 1.068.000 ini dikurangi dengan cost of goods sold sebesar 645.000 pound sterling, menghasilkan gross profit sebesar 423.000 pound sterling. Yang selanjutnya, operational expense meliputi selling expense sebesar 232.000 pound sterling ditambah dengan administration expense sebesar 99.000 pound sterling, di total menjadi 331.000 pound sterling. Other income and expense yaitu pendapatan dan beban lain-lain seperti rent revenue atau pendapatan dari sewa sebesar 18.000 pound sterling, gain on sale of land sebesar 30.000 pound sterling. Di total menjadi total pendapatan dan beban dari lain-lain sebesar 48.000. Gross profit sebesar 423.000 pound sterling ini dikurangi dengan total operational expense sebesar 331.000 pound sterling ditambah dengan other income and expense sebesar 48.000 pound sterling menjadi income before tax atau laba sebelum pajak sebesar 140.000 pound sterling. Diketahui income tax expense atau pajak laba sebesar 53.900 pound sterling. Ini membuat income before tax yang sebesar 140.000 pound sterling dikurangi dengan income tax expense ini sebesar 53.900 pound sterling menjadi net income atau laba bersih setelah pajak sebesar 86.100 pound sterling. Hasil laba bersih setelah pajak sebesar 86.100 pound sterling ini dibagi dengan EPS atau jumlah saham yang beredar pada tahun itu sebesar 30.000 lembar saham
menjadi 2,87 pound sterling untuk setiap lembar saham. Retained earning statement. Jadi, retained earning statement itu artinya laba ditahan. Di sini, laba ditahannya yang ada di jurnal tertuliskan sebesar 160.000. Lalu ditambahkan dengan net income dari laporan laba rugi sebesar 86.100. Jadi 160.000 ditambah 86.100. Hasilnya menjadi 246.100. Lalu karena di jurnal ada pengeluaran cash dividend, kita kurangi sebesar 45.000. Dengan kalkulasi 246.100 dikurangi 45.000, hasilnya 200.100. Jadi retained earnings-nya pada tanggal 31 Desember sebesar 201.100. Soal P5.6 Instructions. Prepare a statement of cash flow for 2022. Di sini disuruh membuat laporan arus kas. Berikut ini adalah laporan arus kas. Lansbury Incorporated Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 2022. Yang pertama ada cash flow from operating activities. Net income sebesar $32.000 dikurangi depreciation expense sebesar $11.000, kemudian dikurangi lagi dengan gain on sale of investment sebesar $3.400, kemudian dikurangi lagi dengan increase in account receivable sebesar $20.400. Kemudian hasilnya net cash provided by operating activity sebesar $19.200. Kemudian ada cash flow from investing activity, ada sale of investment sebesar $15.000, kemudian dikurangi dengan purchase of land sebesar $18.000. Kemudian hasilnya net cash used by investing activities sebesar minus $3.000. Kemudian ada cash flow from financing activities. Ada issuance of ordinary shares sebesar $20.000, kemudian dikurangi dengan retirement of notes payable sebesar $16.000, kemudian dikurangi dengan payment of cash dividend sebesar $8.200, kemudian hasilnya net cash used by financing activity sebesar minus $4.200. Kemudian net increase in cash sebesar $12.000, cash at beginning of year sebesar $20.000, dan hasilnya cash at the end of the year sebesar $32.000. Kemudian soal B, prepare a statement of financial position as it would appear at December 31, 2022. Di sini kita diminta untuk membuat laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan. Lansbury Incorporated Statement of Financial Position December 31, 2022. Aset. Yang pertama ada cash sebesar $32.000, kemudian account receivable sebesar $41.600, kemudian investment sebesar $20.400, kemudian plan asset sebesar $70.000, kemudian land sebesar $88.000, kemudian total aset sebesar $252.000. Equity and liabilities. Liabilities ada account payable sebesar $30.000, kemudian ada long term notes payable sebesar $25.000, kemudian bond payable sebesar $30.000, dan total liabilities sebesar $85.000. Equity, di equity ada share capital ordinary sebesar $120.000, kemudian ada retained earnings sebesar $47.000,
Kemudian total equity sebesar $167.000 dan total equity and liabilities adalah $252.000. Bagian yang C, jawabannya yaitu informasi arus kas penting untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dengan menunjukkan arus masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, pengguna dapat memahami likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan ini juga memberikan umpan balik tentang sumber daya perusahaan dan membantu pengguna membuat prediksi arus kas yang lebih akurat. Beberapa individu khawatir tentang kualitas pendapatan karena pengukuran yang bergantung pada akrual dan estimasi yang subjektif. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio kas dari aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin besar pula kepercayaan pengguna terhadap keandalan laba. Dalam hal ini, rasio tersebut adalah 60% dikali $19.200 dibagi $32.000. Sehingga analisis arus kas bebas Lansbury menunjukkan angka negatif, yaitu kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $19.200 dikurangi pembelian tanah $18.000 dikurangi dividen $8.200 dan arus kas bebasnya negatif $7.000. Rasio cakupan utang kas saat ini adalah 0,64:1, yang dimana $19.200 dibagi $30.000, dan rasio cakupan utang kas adalah 0,25:1, yang dimana $19.200 ini dibagi tanda kurung ini $71.000 ditambah $85.000 dibagi 2. Nah, secara keseluruhan posisi likuiditasnya rata-rata dan fleksibilitas serta solvabilitas keuangan perlu ditingkatkan.